Tidak semua yang berjalan di jalan kebaikan akan sampai pada tujuan tertinggi. Karena menjadi jiwa terpilih bukan sekadar tentang banyaknya ibadah, kata bijak, atau penampilan yang terlihat suci. Ini tentang proses penyucian hati, yang seringkali menyakitkan, sepi, dan penuh ujian. Ada jiwa yang dipanggil, tapi menolak untuk datang. Ada yang diberi kesempatan, tapi memilih berpaling. Dan ada juga yang sudah hampir sampai, namun menyerah sebelum waktunya. Tuhan tidak menilai dari seberapa cepat kamu melangkah, tetapi dari seberapa tulus kamu bertahan di tengah badai ujian. Sebelum kamu menuntut ingin menjadi jiwa terpilih, coba lihat ke dalam dirimu. Mungkin ada tanda-tanda halus yang sedang memperingatkanmu bahwa kamu sedang gagal menuju takdirmu yang sejati. Inilah 5 tanda yang perlu kamu waspadai, agar kamu tidak kehilangan cahaya yang pernah Tuhan titipkan di hatimu. 1. Kamu menolak ujian dan memilih jalan yang nyaman. Banyak orang berdoa ingin menjadi kuat, tapi ketika badai datang, mereka justru lari dan bersembunyi. Mereka ingin menjadi bijak, tapi menolak saat hidup mulai memberi pelajaran. Mereka ingin menjadi orang yang sabar, tapi marah ketika kesabaran benar-benar diuji. Padahal, tanpa sadar, setiap ujian adalah jawaban dari doa mereka sendiri. Tuhan tidak pernah mengirim cobaan tanpa maksud yang suci. Setiap kesulitan adalah bentuk perhatian, bukan hukuman. Ia ingin mengikis ego, membakar sifat sombong, dan meluruhkan keakuan agar yang tersisa hanyalah ketulusan dan cahaya. Namun, banyak jiwa yang menolak proses itu. Mereka memilih jalan yang mudah, jalan yang tidak menantang, jalan yang membuat mereka tetap aman, tapi kosong di dalam. Ketika kamu selalu mencari kenyamanan, kamu sebenarnya sedang menolak pertumbuhan. Kenyamanan yang berlebihan bisa membuatmu kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan makna. Sementara di sisi lain, mereka yang mau menghadapi rasa sakit, walau air mata jatuh, walau hati remuk, justru tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bercahaya. Ingatlah, bunga yang paling indah tumbuh di tanah yang paling keras. Dan jiwa yang paling kokoh lahir dari proses yang paling menyakitkan. Tuhan tidak sedang ingin menghancurkanmu ketika Dia memberi ujian. Dia hanya ingin menunjukkan betapa kuatnya dirimu sebenarnya. Jangan takut ketika hidup mulai terasa berat. Itu bukan pertanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru itu tanda bahwa Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Setiap luka yang kamu hadapi sekarang mungkin terasa menyakitkan. Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali dan berkata, "Terima kasih, ya Allah, karena lewat ujian inilah aku belajar menjadi jiwa terpilih yang sesungguhnya." 2. Kamu mudah iri dengan perjalanan orang lain. Salah satu hal yang paling halus tapi mematikan bagi jiwa adalah rasa iri. Ia tidak selalu tampak seperti amarah atau kebencian. Kadang datang dalam bentuk keluhan, perbandingan, atau rasa kurang yang tak berujung. Kamu melihat orang lain tampak bahagia, dan hatimu bertanya, "Kenapa bukan aku?" Kamu melihat mereka berhasil, dan batinmu bergumam, "Aku juga pantas mendapat itu." Padahal setiap jiwa punya jalannya sendiri. Takdirmu tidak pernah terlambat, dan rezekimu tidak akan salah alamat. Namun ketika kamu sibuk menatap perjalanan orang lain, kamu berhenti melangkah di jalanmu sendiri. Kamu kehilangan fokus, kehilangan rasa syukur, dan tanpa sadar, kamu sedang menutup pintu keberkahanmu sendiri. Jiwa terpilih tidak pernah iri, karena ia tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap istiqomah di jalannya. Ia tidak berlomba untuk menjadi yang paling bersinar di mata manusia, tapi berusaha menjadi yang paling tulus di mata Tuhan. Rasa iri adalah racun yang perlahan mengikis rasa syukur. Ia membuatmu lupa betapa banyak nikmat yang sudah kamu punya, hanya karena kamu terlalu sibuk menghitung nikmat orang lain. Padahal, bisa jadi apa yang kamu irikan adalah ujian yang sedang dibungkus dengan tampilan bahagia. Kamu tidak tahu air mata di balik senyum orang lain, atau perjuangan di balik keberhasilannya. Ingatlah, Tuhan menciptakan setiap jiwa dengan perjalanan yang unik. Ada yang diuji lewat kekurangan, ada yang diuji lewat kelebihan, ada yang disembuhkan dengan waktu,
Ada pula yang disembuhkan lewat kehilangan. Semua sedang dalam rancangan yang sempurna. Jika kamu ingin menjadi jiwa terpilih, berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Syukuri langkah-langkah kecil, rayakan setiap kemajuan, dan percayalah, ketika hatimu bersih dari iri, Tuhan akan mengganti kekosonganmu dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. 3. Kamu kehilangan arah spiritual. Ada masa ketika doa terasa hampa, ketika bibir masih menyebut nama Tuhan, tapi hati terasa jauh dan kosong. Solat berjalan seperti rutinitas, bukan lagi pertemuan. Zikir menjadi sekadar lantunan, bukan getaran jiwa. Itulah salah satu tanda bahwa kamu sedang kehilangan arah spiritual. Bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena hatimu yang perlahan berpaling. Terlalu sibuk dengan dunia, terlalu lelah mengejar yang sementara, hingga lupa bahwa yang abadi menunggumu dalam keheningan. Jiwa terpilih bukan berarti selalu suci dan sempurna, tapi ia selalu rindu untuk kembali. Ia sadar ketika hatinya mulai keras. Ia menangis saat merasa hampa, dan ia segera berlari pulang, meski jalannya penuh dosa, meski langkahnya terseok. Namun ketika kamu mulai terbiasa hidup tanpa rasa, tanpa lagi peduli pada bisikan hati, tanpa lagi menyesal saat lalai, itulah tanda bahaya yang tak terlihat. Karena kehilangan arah spiritual bukan terjadi dalam satu malam, melainkan perlahan, sedikit demi sedikit, saat kamu berhenti menoleh ke langit. Tuhan tidak menuntutmu untuk selalu kuat. Dia hanya ingin kamu jujur bahwa kamu butuhnya. Dia tidak menunggu kesempurnaanmu. Dia hanya menunggu hatimu yang mau mengakui, "Aku lelah tanpa MU." Kembalilah. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah tersesat. Selama masih ada air mata yang jatuh saat mengingat Tuhan, berarti jiwamu belum mati. Dan selama kamu masih mau mencarinya, Dia akan selalu menuntunmu pulang. Karena itulah sifat dari jiwa terpilih. Ia mungkin hilang, tapi tidak akan dibiarkan binasa. 4. Kamu terlalu bergantung pada pengakuan manusia. Ada satu penyakit halus yang seringkali tidak kita sadari. Keinginan untuk selalu diakui, disukai, dan dipuji. Kita ingin dianggap baik, ingin terlihat berharga, dan seringkali lupa bahwa nilai sejati tidak pernah datang dari lidah manusia, tapi dari pandangan Tuhan yang menilai hati. Ketika kamu terlalu sibuk mencari pengakuan, hidupmu akan dipenuhi rasa cemas. Setiap tindakan diukur dari apa kata orang, bukan dari apa kata Tuhan. Kamu akan mudah goyah ketika tidak dipuji, dan cepat tersinggung ketika dikritik. Padahal, jiwa yang terpilih tidak hidup untuk sorotan manusia. Ia hidup untuk cahaya langit, bukan tepuk tangan dunia. Tuhan tidak memintamu untuk menjadi sempurna di mata manusia. Dia hanya ingin kamu jujur di hadapannya. Karena yang menilai amalmu bukan komentar, tapi niat yang tersembunyi di balik setiap langkah kecilmu. Ingatlah, manusia bisa mencintaimu hari ini dan membencimu besok. Mereka bisa mengangkatmu setinggi langit, lalu menjatuhkanmu tanpa alasan. Jika hatimu menggantung pada pendapat manusia, kamu akan hidup dalam penjara yang tak terlihat. Selalu takut salah, selalu haus akan penerimaan. Tapi ketika kamu mulai belajar cukup dengan penilaian Tuhan, hidupmu akan tenang. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan diri. Karena kamu tahu siapa dirimu di matanya sudah lebih dari cukup. Jiwa yang terpilih tahu kapan harus mendengar, dan kapan harus melepaskan pandangan manusia. Ia tidak mencari perhatian, tapi meninggalkan ketulusan. Ia tidak ingin terkenal, tapi ingin diterima oleh langit. Biarlah dunia tidak mengenalmu, asal Tuhan tahu namamu di antara para malaikat. Biarlah tak ada yang bertepuk tangan untukmu, asal Tuhan tersenyum melihat ketulusan hatimu. Itulah ciri dari jiwa terpilih. Ia tidak butuh pengakuan manusia untuk merasa berharga. Karena cukup dengan ridha Tuhan, jiwanya sudah tenang. 5. Kamu berhenti belajar dan merasa sudah cukup. Salah satu tanda paling halus namun berbahaya bagi jiwa adalah ketika seseorang merasa sudah cukup tahu,
cukup baik, dan cukup bijak. Saat itu, tanpa sadar, perjalanan batinnya berhenti. Tidak lagi mau belajar, tidak lagi mau mendengar, dan tidak lagi mau memperbaiki diri. Padahal di dunia ini, tidak ada yang benar-benar selesai belajar. Bahkan para nabi pun terus menerima bimbingan hingga akhir hayat mereka. Ketika kamu berhenti belajar, kamu sebenarnya sedang berhenti bertumbuh. Jiwamu perlahan membeku, hatimu menjadi keras, dan pikiranmu tertutup dari cahaya baru. Kamu mulai merasa paling benar, paling suci, paling tahu arah hidup. Namun di balik rasa, cukup, itu, sesungguhnya kamu sedang kehilangan kerendahan hati. Sifat utama yang selalu dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Jiwa terpilih tahu bahwa ilmu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diamalkan. Ia belajar bukan agar terlihat hebat, tapi agar hatinya semakin tunduk. Ia mencari kebenaran bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi agar dirinya sendiri semakin dekat dengan Tuhan. Hidup ini adalah madrasah tanpa libur. Setiap hari ada pelajaran baru, entah lewat kegagalan, kehilangan, atau pertemuan. Tuhan selalu mengirimkan tanda-tanda bagi mereka yang mau membuka mata dan hati. Namun, jika kamu merasa sudah cukup, kamu akan menutup diri dari setiap petunjuk itu. Ingatlah, semakin banyak ilmu yang kamu miliki, semakin besar tanggung jawabmu untuk menjadi rendah hati. Karena kebijaksanaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak kamu tahu, tetapi dari seberapa lembut kamu memperlakukan sesama dengan pengetahuan itu. Maka jangan pernah berhenti belajar, bukan hanya dari buku, tapi juga dari hidup. Belajarlah dari kesalahan, dari luka, dari orang-orang yang datang dan pergi. Karena setiap peristiwa adalah ayat kehidupan yang Tuhan turunkan agar jiwamu terus disucikan. Jiwa terpilih tidak pernah merasa selesai. Ia terus mencari, terus memperbaiki diri, dan terus mendekat pada Sang Pencipta. Sebab bagi mereka, setiap napas adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Dan disitulah letak kemuliaannya. Bukan pada kesempurnaan, tapi pada kerendahan hati untuk terus belajar. Hingga akhirnya layak disebut jiwa terpilih. Menjadi jiwa terpilih bukan tentang siapa yang paling suci. Bukan pula tentang siapa yang paling banyak tahu tentang Tuhan. Ini tentang siapa yang paling tulus menjaga hatinya di tengah badai. Siapa yang tetap berjuang ketika semua terasa berat. Dan siapa yang masih mau berdoa meski sudah lelah menunggu jawaban. Kelima tanda ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kita bisa saja tersesat tanpa sadar. Kadang bukan karena kita jahat, tapi karena kita lengah. Karena dunia terlalu berisik, dan hati kita terlalu mudah teralihkan. Namun, kabar baiknya adalah, Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi siapapun yang ingin kembali. Selama hatimu masih mau mendengar panggilannya, selama jiwamu masih bergetar saat mendengar namanya, berarti masih ada cahaya yang belum padam di dalam dirimu. Menjadi jiwa terpilih bukan tentang sempurna, tapi tentang mau terus memperbaiki diri walau jatuh berkali-kali. Tentang terus menjaga hati agar tidak keras, dan tetap berjalan di jalannya, meski perlahan. Ingatlah, Tuhan tidak mencari siapa yang tercepat, tapi siapa yang tidak menyerah untuk terus mendekat. Karena baginya, satu langkah kecil menuju kebaikan lebih berarti daripada 1000 alasan untuk berhenti. Semoga kita semua tidak sekadar ingin disebut jiwa terpilih, tetapi benar-benar menjadi jiwa yang dipilih. Karena kesabaran, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah padam kepadanya. Kalau kamu merasakan energi positif dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.